Sukses berbisnis di masa pandemi. Ya, seperti tadi Ibu Ira sampaikan, saya punya beberapa bisnis. Salah satunya adalah di bidang jasa training pelatihan, beberapa kementerian dan perbankan yang menggunakan jasa saya. Lalu ada 7 buah buku yang saya tulis. Lalu teman-teman di bisnis yang lain, saya punya beberapa cabang laundry coin di seluruh Indonesia, kemudian beberapa bisnis properti dan seterusnya. Apa bisnis itu? Kalau kita bicara malam ini bisnis, maka Anda dan saya harus sepakat dulu tentang definisi yang tepat akan satu kata yang namanya bisnis. Anda mengatakan bisnis itu jual beli pongki, betul sekali. Bisnis itu dagang pongki, betul sekali. Bisnis cari uang pongki, betul sekali. Bisnis mendapatkan keuntungan, setuju. Namun kalau kita gunakan satu definisi yang sama, sehingga teman-teman dan saya bisa melihat hal itu menjadi sama, maka kita gunakan definisi dari seseorang yang bernama Brad Sugar. Siapa sih Brad Sugar ini? Brad Sugar adalah founder dari satu bisnis coaching community terbesar di dunia bernama Accent Coach. Dia mengatakan bahwa bisnis adalah badan usaha yang menguntungkan, yang bisa berjalan tanpa adanya Anda dan saya selaku pemilik bisnis. Berarti kita garis bawahi dua kata ini, teman-teman, menguntungkan dan dapat berjalan tanpa adanya Anda. Pertanyaannya begini, Pak, saya punya bisnis, punya badan usaha. Lalu berjalan pongki dan menguntungkan, tapi harus ada saya. Berarti kita tidak bisa kategorikan itu sebagai bisnis. Atau sebaliknya, Pak Ongki, saya punya bisnis, punya badan usaha, ya tentu harus bayar pajak kan. Lalu tidak menguntungkan, tapi bisa berjalan tanpa saya gitu ya. Ya juga kita tidak bisa kategorikan bisnis. Jadi isu utama atau 3 atau 2 poin yang kita tangkap dari definisi Brad Sugar, 1 adalah menguntungkan, 2 adalah bisa berjalan tanpa adanya Anda dan saya. Lalu kita akan simak bagaimana Anda mencari bisnis itu, atau bagaimana Anda membuat keuntungan dan membuat bisa berjalan tanpa adanya Anda. Itu isu besar kita atau topik kita pada malam hari ini. Yuk kita lanjut dulu teman-teman. Poin yang berikutnya adalah kita melakukan analisa di masa pandemi ini. Ya, tentu teman-teman Anda sudah sering melihat ditampilkan atau dibeberkan beberapa data, ada namanya potensial loser, ada potensial winner, dan Anda sudah tahu tentang data-data ini. Ya, saya tidak berkutat lama di poin-poin ini. Ini beberapa data-data di masa pandemi ini, work from home, bisnis frozen food meningkat, skincare meningkat, kemudian kita bicara lagi dengan multivitamin naik 10 kali lipat, kemudian lonjakan permintaan perusahaan farmasi dan sebagainya. Ini ada salah satu terciptanya demand baru atau permintaan-permintaan baru ya. Pandemi melahirkan deretan miliar baru di bidang kesehatan. Jadi yang tadi Ibu Ira tanya, Pak Ongki, apakah semua bisnis lesu? Jawabannya tentu tidak. Ada bisnis yang terpuruk, ada bisnis yang tumbuh. Apa bisnis yang tumbuh? Salah satunya adalah bisnis yang bergerak di bidang kesehatan. Ya, karena isu utamanya adalah pandemi. Saya yakin teman-teman, semoga tidak terjadi, Anda dan saya tidak mengharapkan tentunya saudara Anda atau Anda sendiri atau keluarga Anda terpapar COVID-19 ini. Oleh karena itu, kesehatan menjadi isu yang paling penting yang kita dengungkan atau kita perhatikan di masa-masa ini. Ya, ini satu riset ilmiah. Jadi malam hari ini saya bicara berdasarkan data otentik dari Dr. Insinyur Padmono Suwidjo. Siapa beliau? Beliau adalah Direktur Jenderal Kementerian Riset dan Teknologi. Jadi di negara kita, yang paling berperan untuk melakukan research itu dari lembaga beliau, dan ini pimpinannya. Dia dalam sebuah makalah ilmiah di awal-awal pandemi yang diberi judul Impact of COVID-19 on Performance Management, Dr. Padmono ini melakukan research, dan dia simpulkan ada 10 yang tumbuh, 10 yang terpuruk. Lalu dalam research yang disampaikan, dia katakan bahwa ada 10 bisnis yang akan booming, yaitu life insurance, kan orang takut sakit, biaya COVID bisa ratusan juta, ya. Kemudian e-commerce, kan orang semua adanya di rumah, maka e-commerce ini menjadi salah satu pilihan. Network marketing dan multi level. Bahkan di Februari 2021, salah satu asosiasi multi level di Indonesia ini mengatakan bahwa multi level atau network marketing adalah solusi untuk mengatasi orang-orang yang banyak mengalami OTG atau orang tanpa gaji. Apakah itu pemutusan hubungan kerja, apakah itu dirumahkan sementara, apakah itu shift-shiftan dan sebagainya. Karena multi level ini adalah salah satu bisnis yang mudah diakses. Selain mudah diakses, mudah dilakukan, sistemnya sudah terbentuk, plus dia juga menjual produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi sangat cocok di kondisi saat ini. Online schooling, webinar,
kemudian IndiHome, kemudian home entertainment karena orang banyak di rumah, telecommunication, remote working, dan online transportation. Lalu bisnis yang terpuruk kita nggak bahas itu, misalnya hotel, bioskop, dan seterusnya. Intinya kita ambil 3 besar di atas, teman-teman mulai bisa melirik, mulai bisa memilih bahwa ada 3 pilihan bagi Anda dan saya. Kita bicara life insurance, kita bicara e-commerce, kita bicara network marketing, tentu ada plus dan minus, ya. Ada plus dan minus di antara 3 pilihan besar ini, ya. Lalu teman-teman, poin yang berikut adalah, lalu bagaimana Pak Ongki saya bisa sukses? Saya bisa berhasil? Ingat statement dari Charles Darwin, Anda harus bisa beradaptasi. Suka tidak suka Anda harus berubah. Kalau Anda tidak berubah, maka statement yang paling sering Anda dengar adalah Anda punah. Kalau Anda tidak ingin tergerus di masa pandemi ini, ada tindakan baru, ada langkah baru, ada pola pikir baru, ada action baru, sehingga bisa menghasilkan hasil yang baru. Kalau Anda tidak melakukan ini, maka tidak akan pernah ada hasil yang baru. Ya. Lalu 3K ini teman-teman, yaitu 1, Anda harus bangun keyakinan diri Anda, karena optimisme ini menyehatkan secara finansial, menyehatkan secara tubuh, menyehatkan secara pikiran. Jadi orang yang optimis katanya kan imunnya naik. Jadi secara tubuh dia sehat. Lalu orang yang optimis ini juga membuat kantong dia lebih tebal. Ya kalau hari ini Anda mengeluh terus, hari ini Anda komplain di sana sini, hari ini Anda marah ke siapapun, apakah ke bos Anda, ke kelurahan Anda, atau ke pemerintah dan sebagainya, tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi yang terjadi adalah bangun keyakinan diri Anda, karena yang bisa menolong teman-teman dan Bapak Ibu di masa pandemi selain Sang Pencipta, yaitu diri Anda sendiri. Yang nggak ada yang bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita adalah Sang Pencipta, karena itu dekatkan diri Anda kepada Sang Pencipta, dan cari solusi. 2 faktor ini yang bisa menolong diri Anda, kan? Yang faktor yang di atas dan faktor yang ada di dalam diri Anda. Itu kemauan Anda. Yuk, bagaimana teman-teman Anda membangun keyakinan diri? Nah, ini satu penelitian yang diadakan oleh seorang penulis terkenal. Dia mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya bisa dikategorikan dalam 2 pola pikir ini. Ya, teman-teman Anda analisa, Anda cermati, lalu Anda ngasih feedback. Feedback itu umpan balik, atau Anda tes cermin, atau Anda coba perhatikan, lalu dengan jujur Anda menilai diri Anda, apakah Anda sudah ada di fixed mindset atau growth mindset. Intinya adalah fixed mindset ini adalah orang dengan pola pikir tetap, tanda kutip, ya, bahasa langsung transfer bebasnya pola pikir tetap. Atau growth mindset ini adalah orang-orang yang pola pikirnya bertumbuh, berkembang. Kita bicara poin yang pertama, kategori yang pertama, yaitu skill atau keterampilan. Orang-orang dengan fixed mindset ini adalah orang-orang yang merasa bahwa keterampilan itu adalah anugerah sejak lahir. Pak Ongki, saya nggak berbakat jualan, Pak. Pak, saya nggak berbakat, Pak, untuk bicara. Pak, saya ini orangnya pemalu, mana mungkin. Oh, Pak Ongki kan orangnya suka ngomong, kalau jualan pasti laku. Jadi orang-orang dengan fixed mindset adalah orang-orang merasa bahwa semua itu sudah diberikan sejak lahir. Dan semua sudah ada sejak lahir, seperti laptop atau Anda beli handphone, Anda aplikasinya, Anda bisa memakai handphone ini karena ada aplikasinya. Dan aplikasi itu tidak bisa ditambah lagi. Itu orang dengan fixed mindset, pola pikirnya seperti itu. Bahwa manusia ini memang sudah begitu, saya sudah begini, mau diapain juga percuma, sudah begini. Sayanya memang aku mah apa tuh, jadi bahasa yang lain itu. Aku nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Itu orang dengan fixed mindset melihat skill. Sebaliknya orang dengan growth mindset adalah orang yang menilai, yang melihat bahwa segala sesuatu itu bisa datang dari kerja keras. Betul, hari ini saya belum bisa ngomong, tapi kalau saya belajar, saya bisa juga ngomong. Hari ini saya gaptek. Tapi kalau saya punya niat belajar tentang digital marketing, belajar tentang online bisnis, saya juga bisa. Betul, hari ini saya pemalu untuk nawarin produk. Tapi kalau saya mau, saya bisa belajar itu. Dan segala sesuatu itu bisa bertumbuh. Itu pola pikirnya. Pola pikir fixed mindset tentang skill dan pola pikir growth mindset sudah saya bahas. Yang kedua, challenge atau tantangan. Orang-orang dengan fixed mindset ini adalah orang yang menghindari tantangan. Lalu orang-orang yang terlalu gampang menyerah. Dia ditolak 1-2 kali, dia gagal 2-3 kali, dia belum berhasil 3-4 kali. Dia mengatakan, ya belum hoki saya, memang saya nggak berbakat di sana, ya memang bukan jodoh saya, dan seterusnya. Apa yang mereka sampaikan benar adanya. Tapi mereka lupa bahwa kualitas datang dari kuantitas. Teman-teman, Anda catat kalimat ini. Kualitas datang dari kuantitas dalam hal apapun. Ibu-ibu misalnya, yang hari ini pintar bikin kue.
Saya tidak yakin kalau ibu sekali bikin kuenya jadi. Saya nggak yakin itu. Pasti berkali-kali ibu masak, berkali-kali ibu latihan, baru mendapatkan porsi yang pas. Pas rasanya, pas bahannya, dan seterusnya. Harus ada percobaan yang berulang. Harus ada kuantitas yang harus Anda lewati untuk menghasilkan sebuah kualitas. Sebaliknya, orang-orang dengan growth mindset adalah orang-orang yang melihat bahwa tantangan ini adalah kesempatan dia untuk bertumbuh. Karena adanya tantangan, adanya tindakan, maka saya punya kesempatan untuk memperbaiki terus-menerus sehingga hasilnya excellent, hasilnya sempurna. Ini satu statement yang menarik dari Thomas Alva Edison. Ceritanya klasik yang Anda sering dengar. 9.999 percobaan belum berhasil. Seorang wartawan tanya kepada Thomas Alva Edison, Mr. Edison, Anda kan sudah gagal 9.000 kali. Kenapa Anda tidak menyerah? Lalu Edison mengatakan, saya tidak gagal. Saya berhasil membuktikan 9.000 komponen yang saya gunakan adalah komponen yang tidak tepat untuk menghasilkan bola lampu dengan nyala lebih lama. Jadi Edison tidak mengatakan dia gagal, tapi dia berhasil membuktikan bahwa 9.000 komponen yang dipakai, 9.000 elemen yang digunakan, elemen yang tidak tepat untuk membuat bola lampu itu bertahan nyalanya lebih lama. Jadi dia melihat di sana bahwa percobaan demi percobaan akan membawa dia lebih dekat kepada keberhasilan. Lebih persisten, lebih tangguh orang-orang dengan growth mindset. Lalu teman-teman, effort. Bagaimana dengan effort atau usaha? Orang-orang dengan fixed mindset merasa usaha nggak penting. Ya saya usaha nggak usaha, ya hasilnya begini. Ini kan sudah diatur semuanya, betul sekali bahwa takdir telah ditentukan oleh Sang Pencipta. Anda dan saya, kita harus mengikhtiarkan nasib kita. Kita harus berupaya nasib kita. Kita harus mengupayakan nasib kita. Karena tidak akan ada seseorang yang bisa berubah tanpa adanya upaya dari dia sendiri untuk mengubah nasibnya. Lalu teman-teman, yang berikut, orang dengan growth mindset, orang yang merasa bahwa effort atau usaha itu penting. Karena usaha ini yang menyebabkan mereka menjadi ahli di sana. Jadi usaha demi usaha menyebabkan mereka pakar di sini. Saya ingat persis teman-teman, saya latar belakang S1-nya kan akuntansi. Jadi saya bukanlah orang yang pintar berbicara 18-19 tahun yang lalu. Saya join di multi-level, kemudian saya belajar bicara karena presentasi multi-level. Nah, awal-awal presentasi mungkin 2, 3, 4 orang. Itu pun saya ditemani oleh upline saya. Sehingga saya bukanlah orang yang pintar untuk atau berbakat atau dilahirkan sebagai pembicara. Saya melalui satu proses panjang untuk menjadi pembicara. Nah, saya pernah mendapatkan komplain dari salah satu klien yang mengatakan materi presentasi saya sulit dimengerti, slide saya buruk, kemudian cara membawakannya tidak menarik. Saya pernah dikomplain oleh salah satu klien saya. Tapi di sana saya belajar bahwa feedback, sebuah statement yang kedua teman-teman Anda bisa tarik atau Anda bisa garis bawahi, there is no failure, just only feedback. Tidak ada yang sebut kegagalan, yang adalah umpan balik. Kalau hari ini Anda nawarin produk dan orang belum beli, Anda bukan gagal. Seperti kata Edison tadi, Anda melalui satu proses di mana Anda bisa belajar dari proses tersebut, apa yang kemudian hari Anda bisa perbaiki. Nah, teman-teman, yang keempat, feedback atau umpan balik. Umpan balik, teman-teman. Orang-orang dengan fixed mindset, orang defensif. Tidak suka akan masukan, tidak suka akan feedback. Lalu ketika dia dapat feedback, dia baperan atau take it personal. Dia menyimpan dalam hati atau baperan istilah sekarang. Sebaliknya orang-orang dengan growth mindset adalah orang-orang yang selalu suka akan feedback. Karena feedback ini membuat dia tumbuh dan berkembang. Teman-teman, suatu saat saya memberikan satu pelatihan di sebuah perusahaan besar. Kasus ini sekitar 9-10 tahun yang lalu. Kemudian saya diundang oleh perusahaan itu. Lalu pimpinan perusahaan itu ramah, baik, suka guyon. Dia katakan begini, Pak Ongki, nanti kami sepakat memilih Bapak sebagai pembicara di kick-off meeting perusahaan kami. Saya katakan terima kasih Bapak. Dan kami harapkan ada beberapa poin yang Bapak sampaikan. Tentu Bapak sudah terima emailnya dan Bapak sudah pelajari. Saya katakan sudah. Ya, tolong dibantu. Dan kita ketemu pada acara tersebut. Pertemuan hanya 10-15 menit. Saya pulang, kemudian beberapa waktu kemudian acara itu berlangsung. Jadi saya meeting duluan, ada tenggang waktu 2 atau 3 minggu acara itu berlangsung. Jadi
Saya datang di acara tersebut, saya ingat persis teman-teman, acara itu dibuat di Sun Lake Hotel, itu di dekat Danau Sunter di Jakarta. 600 sales dari seluruh Indonesia. Yang namanya sales ini, mereka atraktif, jadi berbeda dengan orang keuangan atau orang back office. Kalau orang back office, Anda minta dia diam, Anda minta dia lakukan sesuatu, dia akan lakukan dengan serius. Kalau sales ini kan atraktif, dia suka ngobrol. Dan karena mereka lama mungkin tidak ketemu dan ajang pertemuan itu sebulan sekali, jadi hebohnya luar biasa. Lalu si pimpinan perusahaan ini mengawali pembukaan acara tersebut, dia memberikan kata sambutan tentunya. Dalam kata sambutan itu ada 1-2 kalimat yang candaan yang dia gunakan, yang nggak lucu menurut saya. Jadi dia katakan begini, Bapak Ibu, hari ini kita sengaja mengundang satu pembicara yang luar biasa. Beliau adalah inspirator sukses nomor 1 di Indonesia. Itu kan kata beliau. Namun belum tentu benar, tapi kita tes sama-sama sebentar. Lalu mereka jawab, setuju. Wah, dalam hati saya celaka nih Bapak Ibu. Lalu dia katakan yang kedua, Bapak Ibu, pembicara kita ini mengatakan bahwa beliau bisa meningkatkan penjualan hingga 125%. Itu kan tempat lain. Di tempat kita belum tentu terjadi. Setuju? Setuju. Sambil guyon. Ya. Maksudnya baik. Nggak ada yang salah dengan maksudnya. Maksudnya baik. Bercanda dan sebagainya. Kemudian dia sampaikan, oleh karena itu untuk menghemat waktu kita panggil, dia lupa nama saya Bapak. Lalu dia nyari. Karena saya pakai jas dan yang lain pakai polo, dia bisa liatin saya. Lalu dia sampaikan, kita panggil yang bersangkutan. Ayo, yang bersangkutan. Kemudian saya maju Bapak Ibu. Ketika saya naik ke panggung itu, mic-nya tiba-tiba noise atau ada suara-suara yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Lalu lagunya juga noise juga. Jadi intinya acara tersebut tidak berlangsung dengan baik seperti yang beliau harapkan. Selesai acara itu, saya 2 hari 3 hari kemudian saya minta feedback lewat email. Waktu zaman itu WhatsApp belum ada, BlackBerry juga belum ada, lewat email. Pak, tolong berikan masukan. Lalu dia kasih masukan, 3 hal yang buruk, 3 hal yang baik, 13 hal yang buruk. Nah, saat itu teman-teman saya baca email dia berkali-kali. Nah, dalam hati saya, ini celaka juga nih Bapak Ibu. Apakah saya seburuk itu dalam hati saya ketika baca email dia? Saya bisa komplain dan saya bisa tidak menerima email itu. Atau saya bisa komplain balik ketika terima email itu. Tidak semua salah saya. Mic-nya rusak kan bukan salah saya. Tapi ada kesalahan saya di balik itu. Nah, di sana Bapak Ibu sekalian saya punya 2 pilihan. Apakah tertekan atau tertantang. Nah, saya baca lagi email itu, lalu saya balas emailnya, saya katakan, Pak, terima kasih masukannya. Seperti janji saya, kalau kepuasan di bawah 70%, saya kembalikan uangnya 100% kepada Bapak. Saya minta nomor rekening perusahaan Bapak. Lalu dia katakan, lewat email balasan, Pak, saya konfirmasi kepada owner. Jadi kebetulan beliau pimpinan, owner juga hadir. 2 hari kemudian dia balas, katakan, Pak, ownernya mengatakan uangnya tidak perlu dikembalikan, itu pantas dan layak untuk Bapak. Saya katakan terima kasih. Lalu teman-teman, saya baca lagi, kemudian saya bertekad. Saya tidak mau tertekan, tapi saya memilih tertantang. Lalu saya tulis 3 buah buku yang berhubungan dengan public speaking. Buku pertama judulnya adalah Public Speaking Mastery. Dan buku Public Speaking Mastery ini adalah buku public speaking terlaris di Gramedia. Tidak pernah ada sepanjang Republik Indonesia berdiri, buku public speaking yang lebih dari 15 kali cetak lagi. Anda cari siapapun penulisnya, baik buku nasional maupun internasional yang lebih banyak dibandingkan Public Speaking Mastery terbitnya, atau dicetak kembali lebih dari 15 kali. Dan itu buku yang saya tulis. Saya tulis buku kedua, Presentation Mastery. Saya tulis buku ketiga adalah Public Speaking Mastery in Action. Namun sebelum tulis, saya belajar ke guru-guru yang lain di seluruh dunia tentang public speaking. Kemudian 3 buku ini selesai, saya kirim kepada beliau. Kalau di pengiriman yang normal, akan Anda tulis kepada yang terhormat, saya tulis kepada yang bersangkutan. Buku saya kirim, dan hari ini beliau jadi sahabat saya. Kalau beliau tidak memberikan masukan itu, saya tidak akan pernah menulis buku tentang public speaking. Masukan itu membuat saya tertantang membuktikan. Teman-teman, banyak orang yang mungkin meremehkan Anda dalam hidup Anda. Banyak orang mungkin menyepelekan Anda dalam kehidupan Anda. It's okay. Tapi kalau Anda memilih tertekan, Anda selesai. Tapi kalau Anda memilih tertantang, Anda bisa membuktikan bahwa Anda lebih baik dibandingkan yang mereka harapkan. Pola pikir orang yang growth mindset adalah orang yang selalu melihat sesuatu sebagai tantangan, bukan tekanan. Pandemi ini teman-teman saya mengatakan begini.
Jangan pernah biarkan pandemi ini menghantam Anda. Anda harus hantam balik pandemi ini. Contoh misalnya, saya bukanlah orang yang pintar digital marketing. Namun saat pandemi ini, saya belajar Instagram. Jadi follower saya dulu 2.500, sekarang jadi 18.000 something. Saya belajar, jadi saya ingin mendapatkan manfaat dari pandemi. Dulu pandemi, sebelum pandemi saya jarang olahraga. Saat pandemi saya olahraga, Bapak Ibu. Jadi sebelum pandemi saya selalu bertekad untuk kuliah, tapi nggak pernah selesai, bukan nggak pernah ambil S2. Saat pandemi saya ambil S2-nya. Jadi kalau pandemi ini selesai, saya untung saat pandemi. Untungnya kenapa? Saya lebih sehat, saya lebih pintar tentang digital marketing, bahkan saya ambil kursus bahasa Inggris lagi, saya ambil S2-nya. Jadi ketika pandemi ini selesai, saya untungnya banyak. Jadi jangan biarkan pandemi ini merugikan Anda. Anda cari keuntungan di masa pandemi ini. Caranya gimana? Anda lakukan tindakan baru, bangun pola pikir baru, bangun kebiasaan baru, sehingga saat pandemi ini berakhir, Anda tepuk tangan karena Anda dapat sesuatu dari pandemi. Tidak perlu hal yang rumit, hal yang sederhana. Misalnya contoh ya, Anda dulu sibuk nggak bisa main dengan anak. Saat pandemi Anda main dengan anak, kan Anda di rumah terus kan. Misalnya contoh, saat pandemi Anda punya hobi sesuatu, Anda punya hobi sepedaan atau punya hobi apapun, atau hobi nyulam dan sebagainya. Anda nggak bisa lakukan itu karena sibuk. Saat pandemi Anda bisa lakukan. Sehingga ketika pandemi ini berakhir, Anda dapat manfaat. Jadi jangan hanya biarkan Anda dirugikan, Bapak Ibu. Anda harus untung saat pandemi ini. Ya, lalu teman-teman, kita masuk pada poin yang berikutnya. Bagaimana dengan setback apabila gagal? Orang-orang dengan fixed mindset ketika dia gagal, dia menyalahkan segala sesuatu. Menyalahkan dirinya, menyalahkan perusahaannya, menyalahkan orang tuanya, menyalahkan bosnya, menyalahkan temannya, menyalahkan pemerintah, bahkan menyalahkan Tuhan. Jadi orang-orang yang selalu nyalahin segala sesuatu adalah orang-orang yang meletakkan tanggung jawab di luar diri dia. Sehingga yang terjadi adalah dia nggak pernah ambil tanggung jawab. Kenapa nggak pernah ambil tanggung jawab? Karena tanggung jawab itu berada di luar diri dia. Bagaimana dengan orang-orang dengan growth mindset? Orang-orang dengan growth mindset adalah orang-orang apabila dia gagal, dia belum berhasil, segera dia bangkit kembali untuk lebih kuat di level yang berikutnya. Inilah keyakinan diri yang teman-teman Anda harus bangun. Jawab pertanyaan saya dulu. Teman-teman, dari 2, 4, 5 komponen ini, Anda bisa simpulkan hari ini Anda adalah pribadi yang masih ada di fixed mindset atau Anda sudah ada di growth mindset. Ayo Anda jawab dulu teman-teman. Anda ketik dulu, Anda chat dulu, Anda tulis dulu di kolom chat Anda ada di fix, ada atau ada di growth mindset. Ingat, jangan ada dusta di antara kita. Perhatikan, analisa, jujur kepada diri Anda, tulis, Pak, saya masih fix mindset. Tenang, saya janji untuk berubah. Pak, saya sudah di growth mindset, saya janji untuk terus berkembang. Pak, saya masih 50-50 nih Pak, ada yang fix, ada yang growth. Oke, berarti yang fix saya ubah ke growth. Ya, kalau hari ini Anda masih merasa atau Anda malas untuk mengasah skill Anda, atau hari ini Anda menghindari tantangan, hari ini Anda merasa usaha itu nggak penting, atau Anda alergi terhadap masukan, atau Anda gagal, Anda menyerah, ya mungkin ada fixed mindset dan sebaliknya. Yuk teman-teman, kalau teman-teman Anda sudah menjawab ini, wow ya, 50-50. Lena mengatakan, Naomi, Ratna, growth mindset, good. Terima kasih. Tenang aja teman-teman. Selalu ada kesempatan untuk bertumbuh dan berubah. Ya, selalu ada kesempatan. Selama matahari itu ada, Anda tetap punya kesempatan untuk berubah. Namun yang paling terbaik adalah berubahnya sekarang. Lalu yang kedua, teman-teman, poin yang berikutnya. Poin yang berikut adalah teman-teman, Anda dan saya sesudah Anda punya keyakinan diri. Yang kedua adalah Anda punya keterampilan diri. Untuk bisa sukses di masa pandemi, tidak hanya butuh keyakinan saja, tapi butuh terampil. Kalau teman-teman Anda baca sebuah buku yang menarik sekali, yaitu Sapi Ungu. Jadi Sapi Ungu ini metafora atau istilah dari perbedaan yang menghasilkan perbedaan. Apabila Anda melihat sapi-sapi itu hitam, atau ada yang coklat, namun kalau ada sapi yang ungu, ini menarik perhatian. Artinya teman-teman, dalam hidup ini Anda harus punya nilai tambah. Bangunlah nilai tambah dalam hidup Anda. Kalau ingin sukses harus punya nilai tambah. Sama-sama jualan. Apa nilai tambah Anda dibandingkan penjual yang lain? Sama-sama, nilai tambah ini kan banyak faktor. Contoh paling gampangnya ya, kalau saya di bisnis, saya bisnis training. Saya buka kelas public speaking for teenagers. Public speaking untuk anak-anak. Ya, jadi kalau orang lain jual 100.000 itu untuk 2 jam, nah saya 100.000 itu bisa 2 hari, 2 kali pertemuan. Lalu misalnya contoh, orang lain bikin public speaking 1 hari, saya 1 hari
plus 2 kali latihan. Jadi saya selalu punya nilai tambah. Saya punya bisnis laundry misalnya, ya. Orang misalnya jualnya 1 kilo itu 6.000, saya jualnya 2.000 atau 2.500 per kilonya, pasti ramai. Walaupun nilai tambah itu tidak selalu bicara tentang lebih murah. Nilai tambah itu bisa lebih ramah, lebih konsisten, lebih menguasai produk, lebih baik dalam komunikasi, lebih care, lebih perhatian, dan sebagainya. Anda harus punya nilai tambah dalam hal apapun. Minimal dalam bisnis Anda harus punya nilai tambah. Kalau Anda dan saya ingin bangun bisnis, apa nilai tambah? Apalagi kalau Anda sudah masuk ke bisnis yang ada nilai tambahnya, lebih enak. Atau bisnis yang masuk ke istilah kerennya kan adalah blue ocean. Jadi kalau semua jualan produk suplemen, Anda jualan produk suplemen plus misalnya. Semua orang fokus ke A, perusahaan Anda fokus ke B, di mana ada bukan saja niche market, tapi ada pasar yang besar yang belum tergarap. Kalau Anda dapat perusahaan-perusahaan dengan nilai tambah seperti ini atau produk yang unik dan menarik, lalu dibutuhkan, nah teman-teman, Anda tinggal mengembangkan diri Anda karena produknya sudah menjual dirinya sendiri. Namun terlepas dari itu, selalu pikirkan dalam hidup ini teman-teman, Anda mau kerja harus punya nilai tambah. Anda mau bisnis harus punya nilai tambah. Restoran pun sama harus punya nilai tambah. Anda buka restoran harus punya nilai tambah. Anda buka kafe harus punya nilai tambah. Misalnya contoh, saya punya salah satu peserta coaching saya, namanya Pak Husyan, tinggalnya di Jambi. Lalu dia cerita, Pak Ongki terima kasih setelah ikut kelas Pak Ongki ini saya sekarang punya 4 rumah makan. Nah, lalu dia sharing-sharing. Nah, ternyata rumah makan dia agak edan gitu. Jadi 10.000 nasi ambil sendiri, sayur ambil sendiri, kemudian bisa tambah es kosong gratis ya. Jadi 10 ribuan, pantas rame. Ada cross selling dan sebagainya. Intinya dia concern kepada nilai tambah. Sama teman-teman, Anda hari ini mau jualan apapun Anda harus punya nilai tambah. Apalagi sekali catatannya, apalagi kalau produk Anda memang sudah punya nilai tambah, produk Anda unik, Anda juga harus unik. Terkadang orang tidak menolak produk Anda, tapi orang menolak cara Anda menawarkan. Kenapa? Karena Anda menawarkan tanpa ada nilai tambah. Jadi teman-teman, Anda catat poin yang kedua ini. Yang berikut teman-teman, faktor kali. Ingat statement dari Brad Sugar, badan usaha yang menguntungkan yang dapat berjalan tanpa adanya Anda dan saya. Berarti kita harus berhasil melakukan duplikasi diri. Atau kita harus berhasil membuat multiplikasi atau berhasil membuat orang lain mengerjakan tugas kita. Sehingga Anda tidak perlu menunggui itu lagi. Atau ada sistem yang berjalan, di mana sistem itu terpola sedemikian rupa dan orang-orang itu bisa mengikuti pola sistem itu. Jadi sekali lagi teman-teman, yang Anda harus lakukan yang kedua adalah Anda punya nilai tambah dan Anda harus membangun faktor kali. Faktor kalinya apa? Satu, tim. Tim ini unik teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman Anda kalau Anda sempat masuk ke dalam Google, Anda cek aja skill yang paling dibutuhkan di tahun 2022, saya ulangi, di tahun 2020, hasil dari LinkedIn. Jadi sebuah platform yang nama LinkedIn melakukan survei, apa sih skill yang paling dibutuhkan? Ada 3. Yang pertama adalah creative thinking, yang kedua adalah persuasi, yang ketiga adalah kolaborasi. Jadi skill yang paling dibutuhkan saat pandemi ini kolaborasi, berkolaborasi. Nah, saya ingat persis awal Februari tahun lalu saya ke Amerika 1 bulan lebih, kemudian ikut seminar. Departemen Pendidikan Amerika mengatakan bahwa ada 4C yang paling penting untuk membuat Anda dan saya sukses dalam hidup kita di abad ke-21 sebelum pandemi marak, yaitu creative thinking, communication skill, kolaborasi, dan critical thinking. Jadi kolaborasi ini satu isu yang penting. Kenapa? Karena kalau Anda berkolaborasi, maka Anda tidak bekerja sendiri. Salah satu orang yang saya kagumi namanya Paul Getty. Paul Getty ini adalah orang pertama yang masuk dalam Guinness Book of Records sebagai orang terkaya di dunia. Dia mengatakan lebih baik 1% dari usaha 100 orang dibandingkan 100% dari usaha sendiri. Kenapa? Karena kalau 50 orang kena masalah, Anda masih punya 50%-nya. Tapi kalau Anda berusaha sendiri 100% dan Anda kena masalah, tanda kutip, Anda kehilangan segala sesuatu. Berpatokan atau pedoman di sini, Bapak Ibu, saya mulai berpikir, ya betul juga. Saya sebagai seorang profesional dalam dunia training, semua itu tergantung saya. Kalau saya nggak bisa bicara, maka yang terjadi, saya kehilangan segala sesuatu. Jadi tahun 2021 ini, saya membangun tim. Jadi public speaking for teenagers saya nggak ngajar lagi, ada tim yang ngajar, kemudian beberapa bisnis yang jalan, ada
sekarang 9 cabang bisnis Londicoin, ada orang yang jalanin dan sebagainya, saya tinggal kontrol, evaluasi, dan seterusnya. Intinya, Anda punya nilai tambah yang pertama, yang kedua, Anda punya faktor kali membangun tim. Karena sekali lagi Anda catat teman-teman, Paul Getty mengatakan lebih baik 1% dari usaha 100 orang dibandingkan 100% dari usaha Anda sendiri. Lalu teman-teman kita lanjut poin yang berikutnya. Yang kedua, yang ketiga adalah ketepatan memilih. Lalu yang saya ulangi sekali lagi ya, ada 3 K. Yang pertama adalah keyakinan, kita sudah bahas. Yang kedua keterampilan, sudah saya bahas. Keterampilan yang harus Anda miliki adalah 1, Anda terampil menambah nilai tambah dalam diri Anda. Yang kedua, Anda terampil untuk berkolaborasi atau membangun tim. Yang ketiga adalah ketepatan memilih. Ya. Di masa pandemi ini, teman-teman, 3M yang harus Anda mulai pikirkan. 1, ketepatan memilih jenis bisnisnya. Ketepatan memilih jenis bisnis. Yang kedua, ketepatan cara menjalankannya. Lalu yang ketiga, tentunya, teman-teman, kalau kita bicara ketepatan, adalah ketepatan mengembangkan. Nah, poin yang kedua, poin yang ketiga akan dibicarakan oleh pembicara yang kedua sebentar. Saya fokus pada poin yang pertama, ketepatan. Sekali lagi, kutipan dari Paul Getty. Paul Getty ini salah satu tokoh yang saya kagumi, teman-teman. Kalau teman-teman agak-agak asing nama Paul Getty ini, teman-teman, Anda kalau yang suka fotografi atau yang suka ambil foto di Google, Anda pasti pernah lihat Getty Images. Ya, Anda pasti pernah lihat Getty Images. Getty Images ini, kalau ada foto, ada tulisan Getty Images. Getty Images ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh cucunya Paul Getty. Jadi orang terkaya di dunia, Bapak Ibu. Orang pertama yang masuk Guinness Book of Records sebagai orang paling kaya, namanya Paul Getty. Dia mengatakan begini, suatu saat wartawan menanyai kepada Paul Getty, Mr. Paul, apa rahasia Anda menjadi kaya? Dia katakan 3 hal. 1, jadi bos atas diri Anda sendiri. Artinya, punya usaha. Kita bicara usaha itu bukan besar dan kecil. Usaha itu fokus kepada badan usaha yang menguntungkan, yang bisa berjalan tanpa adanya Anda dan saya. Ini filosofi dasarnya dulu. Anda punya, misalnya contoh ya, Anda punya toko besar, ya tentu bagus. Namun kalau Anda harus jagain dari pagi sampai tutup toko tersebut, menurut saya kurang menarik. Bukan salah, nggak ada yang salah, tapi menurut saya kurang menarik. Kenapa? Karena badan usaha menguntungkan betul, tapi tidak dapat berjalan tanpa adanya Anda. Nah, akan menimbulkan problem di kemudian hari apabila Anda tidak bisa menunggui menjagai toko itu. Jadi, poin yang pertama kata Paul adalah harus jadi bos atas diri Anda sendiri. Tidak usah Anda berharap di awal-awal usaha itu harus besar. Namun memulai usaha sendiri, apakah itu part-time, apakah itu full-time, adalah keharusan menurut Paul Getty. Dan saya setuju dengan itu. Yang kedua, jualah produk anti resesi. Lagi ya. Yang kedua adalah jual produk anti resesi. Apa sih produk-produk anti resesi itu? 1, produk anti resesi kita bicara kebutuhan pokok. Ya, jadi apabila sandang, pangan, papan seperti itu. Kemudian produk anti resesi edukasi. Produk anti resesi yang berikut adalah kesehatan. Karena semua orang ingin sehat. Anti resesi. Kita lihat teman-teman yang tumbuh saat ini kan produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan, kebutuhan harian. Walaupun pandemi menghantam, orang tak butuh kesehatan. Lalu yang terakhir, kata Mr. Paul, dapatkan hasil dari kerja masa lampau Anda. Artinya kalau hari ini Anda kerja, dampaknya atau hasilnya atau uangnya atau pendapatannya Anda bisa dapat hari ini, bisa dapat bulan depan, Anda bisa dapat 3 bulan depan, Anda bisa dapat 5 bulan depan. Kenapa? Karena ada jaringan yang Anda bangun. Ini konsep dari Mr. Paul Getty. Teman-teman, jika Anda punya pertanyaan, Anda bisa tanyakan, saya kembalikan kepada Bu Ira. Silakan Bu Ira.